mendapat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Nganjuk terkait perkara tindak pidana korupsi. Benar, hari ini klien kami, mantan Kepala Desa Putren, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk Sesuai dengan pasal 21 benar. Yang kedua, tersangka ini dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana lainnya. Maka kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan pra peradilan. Kejaksaan Negeri Nganjuk menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2015 dengan tersangka Nidi Basuki, mantan Kepala Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Senin 23 Agustus 2021. Usai dilakukan pemeriksaan, mantan orang nomor 1 di Desa Putren tersebut langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan Polres Nganjuk. Dengan langsung ditahannya tersangka korupsi tersebut membuktikan komitmen Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam memerangi pelaku kejahatan kerah putih di bumi Anjuk Ladang bukanlah hanya sekedar slogan semata. Penahanan itu menurut Andi Wicaksono selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk dilakukan karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sementara terkait dengan penambahan tersangka lain dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 171 juta rupiah itu, Andi Wicaksono menyampaikan akan diketahui dalam proses persidangan. Nidi Basuki diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Baik, kita pelimpahan pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 mendapat pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Nganjuk terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Nidi selaku Kepala Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ini dugaan korupsi dana desa tahun berapa? Dugaan korupsi terjadi pada tahun 2015 di Kelurahan Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kenapa kok pihak kejaksaan melakukan penahanan? Sesuai dengan pasal 21 benar, pihak kejaksaan melakukan penahanan, yaitu pasal yang disangkakan memenuhi tingkat penahanan. Terus yang kedua, tersangka ini dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan melakukan tindak pidana lainnya. Kerugian negara ditaksir sampai berapa, Mas? Dari kerugian negara sebelum pelimpahan dari Polres Nganjuk 171 juta. Kenapa ini kok ditahan di Polres bukan di Rutan? Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah terhadap PPKM ini, kerugian darurat, pihak Rutan tidak bisa menerima tahanan, maka dari itu tahanan titipan dari kejaksaan kita titipkan di Polres Nganjuk. Pasal yang disangkakan? Terkait pasal yang disangkakan, yaitu yang pertama adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau yang kedua pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya, Mas? Ancaman hukumannya untuk pasal 2-nya minimal 4 tahun, maksimal 10. Ini kan korupsi, kenapa hanya satu tersangkanya? Sesuai dengan awal pembuktian, yaitu adalah untuk sementara pelaku utamanya adalah tersangka itu. Ada penambahan tersangka? Kita belum tahu untuk itu, nanti sudah dengan fakta di persidangan.
Terkait dengan penahanan tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk tersebut, Prayogo Laksono selaku penasihat hukum tersangka telah melakukan upaya penangguhan penahanan. Namun hingga proses pemeriksaan pelimpahan dari unit Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk di Kejaksaan Negeri Nganjuk selesai, penangguhan tidak dikabulkan. Untuk itu pengacara yang berkantor di Kota Nganjuk tersebut akan melakukan upaya hukum lain. Adapun upaya hukum lain yang akan dilakukan Prayogo Laksono adalah akan melakukan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Nganjuk. Bahwa benar hari ini klien kami mantan Kepala Desa Bukren ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan kami selaku kuasa hukumnya akan menggunakan hak-hak hukum. Di antaranya kami hari ini juga sudah mengajukan penangguhan penahanan dan atau pengalihan tahanan kota ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Namun jika apabila permohonan kami penangguhan penahanan itu kemungkinan besar tidak dikabulkan, maka kemungkinan kami juga akan melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan pra-peradilan. Kenapa Mas mengajukan pra-peradilan, Mas? Terkait itu kami akan mempelajari materi perkara ini terlebih dahulu, dan jika nanti dimungkinkan kami yakin mengajukan gugatan pra-peradilan, kami akan mengajukan dan menggunakan hak tersebut sebagai tersangka. Dengan dilakukan penahanan terhadap para tersangka korupsi diharapkan dapat memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.